kali ini si paling kontroversi, kehadiran sosok yang bisa dibilang kontroversi. Tapi hari ini Peggy Setiawan datang ke studio podcast Metro TV tentunya dengan hati yang senang, gembira. Nanti kita akan tanya pengalamannya seperti apa, dan juga ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani. Bu Yanti, Mas Peggy, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Mas Peggy ini baru 2 hari keluar dari sel Polda Jawa Barat. Ya, dan ini adalah penampilan Peggy Setiawan untuk pertama kalinya di podcast yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Peggy dan Ibu Yanti. Peggy, kita mulai dulu dari Peggy, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin Peggy pulang ke rumah Ya, benar, di Cirebon. Benar. Kita lihat tayangannya, wah luar biasa sekali nih, seperti habis menang lomba apa gitu ya, sambutan warga begitu luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Peggy rasanya, itu pertama kali dalam seumur hidup mendapatkan sambutan seperti itu? Ya, itu pertama kali dalam seumur hidup saya merasa sangat luar biasa sekali. Kagum, terus ya kaget aja, masih nggak nyangka kok bisa, alhamdulillah bisa seheboh ini gitu. Jadi itu tidak pernah dibayangkan sih sebelumnya sih. Pada saat dalam sel itu Peggy udah dengar cerita belum bahwa netizen di seluruh Indonesia itu ngomongin kasus ini terus? Itu udah sih, itu menarik banget sih. Jadi setiap ada yang masuk baru itu mereka langsung ngomong, ih kamu ini yang di luar tuh bagus, kalau dukung kamu semua, ini hebat kamu ini. Itu cerita dari siapa? Dari yang masuk tahanan baru. Setiap tahanan baru masuk gitu ngomong itu. Oh gitu. Ya, kamu tuh hebat banget ini ya, banyak yang dukung kamu. Jadi kamu di sini jangan merasa sedih. Kamu harus bangga, harus semangat lagi, harus lebih giat lagi berdoa aja kayak gini. Jadi di luar sana tuh banyak yang dukung, ada seperti itu. Karena situ ya masih nggak percaya, orang saya kan di luar nggak bisa ngelihat dunia luar sih. Di dalam tuh saya nggak bisa ngelihat dunia luar. Jadi saya tuh nggak ada dibatasin, nggak ada akses buat dunia luar. Jadi saya cuma bisa dengar dari katanya aja gitu. Katanya ternyata kemarin langsung lihat sendiri ya. Alhamdulillah, ternyata luar biasa. Jadi belum sempat istirahat ini. Belum. Katanya kemarin mau keluar rumah aja susah. Iya benar itu. Itu menarik banget itu, mau keluar rumah tuh ya sampai saya tuh bisa nyamar gitu. Nyamar? Maksudnya gimana? Nyamar pakai jilbab, terus pakai gamis, baju panjang gamis tuh. Jadi biar punya kelihatan ibu. Cewek. Iya, punya ibu. Itu luar biasa. Supaya tidak dikejar oleh ya warga sekitar, kan warga sekitar kebanyakan minta foto, terus minta salaman. Udah kayak artis kamu, Peggy. Selamat gitu, alhamdulillah. Udah kayak artis ya. Alhamdulillah. Saya juga kaget itu. Enggak nyangka gitu. Jadi ya saya sangat mengapresiasi sih, mengapresiasi terus kebaikan mereka, kebaikan masyarakat seluruh Indonesia, terutama buat netizen Indonesia, terus para ya media-media yang alhamdulillah sih sangat luar biasa mendukung saya penuh hati gitu. Tapi katanya kemarin juga Bu Yanti sampai ini ya, banyak copet masuk ke dalam rumah Peggy. Iya, kebetulan kemarin tuh kita nyampe itu sudah disambut dari jalan gang masuk tuh udah disambut sama masyarakat, dan juga ada iring-iringan kemeriahan kayak apa sih, rebana gitu. Nah, saya juga nggak bisa masuk tuh ke gang rumahnya Peggy karena memang terhalang masyarakat yang begitu banyaknya dan juga media. Nah, pas saya lagi di belakang terus ada yang ngejar copet, katanya seperti itu. Makanya saya juga kaget kok sampai ada kesempatan copet masuk gitu. Saya pikir kan cuma masyarakat sekitar aja yang masuk ke situ, ke rumahnya Biasalah Peggy. ya, selalu ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Betul, Mbak. Jadi banyak ya, handphone hilang, dompet hilang. Iya, handphone hilang. Tapi alhamdulillah sih udah diamankan di polsek terdekat. Oke, ini cerita-cerita ringan di balik ramainya sambutan masyarakat terhadap Peggy ya. Oke, Peggy, kita mulai dari bagaimana, pasti udah banyak lah yang tanya gimana selama Peggy di tahanan, ngapain aja, kita udah dengar ceritanya. Tapi aku pengen tahu sih, selama di tahanan itu Peggy ada berapa itu dalam satu sel? Dalam satu sel tuh paling sedikit 12 orang, paling banyak 20, kadang ada 21. Nah itu juga menarik. Jadi kalau misalkan kita overload, misalkan 21 deh, ya tidur tuh cuma miring-miring semua, nggak bisa gini, nggak bisa gitu lebar-lebar gini, harus miring-miring semua, tidur miring-miring semua, kan ada 2 baris, yang satu baris depan, satu baris samping ini, terus nah WC kan di sini, samping sini gitu. Nah kami itu kalau misalkan ada 21 orang tuh ya tidur terpaksa gitu, dempet-dempetan sampai napas juga napas juga udah nggak kuat, tapi alhamdulillah di sana tempatnya kan enak, udaranya ya ibaratnya tempatnya terbuka gitu, jadi udara masuk semua. 49 hari ya total ditahan ya.
di sana. Terus ya selama itu kadang-kadang misalkan udah terlalu overload, petugas piket yang situ kan langsung ini dipindahin aja gitu yang sebagian. Misalkan contoh 5 orang pindahin ke blok yang lain supaya mengurangi kapasitas gitu. Oke, Peggy, by the way ngomongnya boleh lebih dekat ke mic ya, Siap. biar suara Peggy lebih jelas. Oke, jadi ketika siapa yang pertama kali ngabarin Peggy menang nih di pra-peradilan dan hari ini juga bisa bebas? Pertama kali yang ngabarin ini sangat menarik sih. Saya itu tahu saya menang itu dari Wadir di Tati. Wakil Direktur Wakil Direktur Tahanan di Tati. Oh, ngasih taunya gimana? Itu tuh pagi-pagi pas bukan pagi sih, jam 12-an sih, 12-an. Saya tuh lagi persiapan mau sholat duhur. Pas beliau tuh datang katanya yang ngucapin Peggy selamat ya gini-gini. Terus di dalam hati saya bertanya selamat apa gitu. Terus ya ini dia menceritakan pokoknya sama yang lain tuh, sama rekan-rekan saya yang ada di kamar itu, dia ngomong bahwa pokoknya kalau yang benar tetap benar, yang salah itu tetap salah. Jadi ini contoh buat semuanya katanya. Kalau kalian merasa benar, tetaplah benar. Kalau misalkan kalian ngerti salah, ya harus masuk salah gitu. Jadi ini saya mau ngucapin terima kasih katanya, selamat buat Peggy katanya. Buat ini terus ya udah makasih apa dalam hati saya itu masih bertanya-tanya gitu. Terima kasih buat apa, selamat buat apa. Tapi gitu. Jujur ya Bu, ketika Peggy sama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra-peradilan, persentase keyakinan kalau ini menang itu berapa persen Bu? Kalau saya dari awal tuh sudah yakin bahwa ini akan menang. Saya 99% yakin karena memang Peggy tidak bersalah, dan pada tahun 2016 pun saat ada penggeledahan itu Peggy sudah komunikasi dengan saya, dan dia juga karena kebetulan ibunya Peggy bekerja di rumah saya sebagai ART, Peggy selalu konsultasi dengan masalah penggeledahan itu. Dia menanyakan, Bu, kenapa kok rumah saya digeledah gitu? Digeledah karena apa? Ya saya kan sedang bekerja di Bandung, tapi kenapa rumah saya digeledah? Katanya ada pembunuhan. Saya juga cerita sama ibunya itu. Pembunuhan itu kan yang mengatakan, saya yang dengar pada tahun 2016 itu adalah yang dibunuh itu anak polisi seperti itu, dan pembunuhnya bernama Egy. Saya bilang itu kan kalau dalam hukum beda satu huruf pun ya bukan orangnya gitu. Kalau yang dimaksud oleh masyarakat di situ yang mendengar bahwa ada ternyata pembunuhan itu namanya Egy bukan Peggy. Saya bilang, emang kamu melakukan? Ya enggak Bu, katanya majikan saya juga berani kok bersaksi. Peggy bilang seperti itu waktu komunikasi dengan saya. Waktu polisi datang tahun 2016 Bu, yang dicari Peggy atau Egy? Mereka hanya saya tidak tahu kalau untuk penggeledahan katanya bahwa Peggy melakukan kesalahan. Ibunya bilang seperti itu. Polisi bilang bahwa Peggy melakukan kesalahan. Ibunya nanya kesalahan apa gitu. Yang satu katanya bilangnya Peggy punya hutang kepada saya seperti itu 3 juta. Yang satu bilang Peggy sudah membunuh orang gitu. Satu lagi bilang pokoknya Peggy itu punya kesalahan gitu, seperti itu. Dan motornya pun diambil. Makanya saya nanya, ada enggak surat penggeledahannya ke ibunya Peggy? Enggak nunjukin surat apa-apa Bu, cuma motornya diambil dua-duanya, dinaikin mobil. Dia bilang gitu. Kemudian ibunya Peggy nelpon lah kepada majikannya Peggy. Peggy benar nggak ada di sana? Ada katanya. Saya juga berani bersaksi waktu itu Pak. Bapak mertuanya Ibu Riana yang kemarin jadi saksi. Kejadian itu. Pembunuhan itu kan 27 Agustus 2016. Betul. Penggeledahannya itu tanggal 1 September 2016. Oh, hanya selang beberapa hari ya. 4 hari mungkin ya. 4 hari. 4 hari. Berarti Peggy itu ada di Bandung sejak kapan Peggy? 13 Juli. 13 Juli. Itu 13. pertama kalinya ke Bandung. Pertama kali mah 2014. Oh, Peggy boleh lebih dekat lagi ke mic. Nah, Kalau pertama kali itu tahun 2014 ya, pertama kali ke Bandung. 2014 pertama kali ke Bandung, tapi sejak saat itu memang suka bolak-balik ya. Benar, Bandung benar, Cirebon, ya. Bandung Cirebon. Di usia 15 tahun sudah bekerja sebagai buruh. Dari 15 tahun. Iya, selesai sekolah SMP. Oke. Tapi tadi Ibu bilang keyakinannya sejak awal 99% Peggy itu akan menang ya. Iya.